Halo semuanya, kembali lagi di Kawaii Design Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana menghapus background foto dengan teknik yang menurut saya paling rapi. Oke, langsung aja kita buka Photoshop dan foto yang akan kita edit. Di sini kita akan menggunakan foto cewek yang saya juga nggak kenal siapa. Oke, setelah fotonya terbuka, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan layernya. Salah satunya dengan cara ini membuka gembok ini. Caranya di klik 2 kali lalu klik OK. Setelah terbuka, kita siapkan layer masking di sini. Lalu yang pertama kita lakukan adalah menghapus bagian ini. Ini bagian ini dengan menggunakan pen tool bagian ini. Kita aktifkan pen toolnya. Kita mulai membuat pad ya. Pad bukan shape. Oke, kita buat garis pad seperti ini. Kita akan membuat pad di sini, dan pad ini nantinya akan kita jadikan seleksi. Jadi buat padnya dengan rapi ya. Di zoom kalau perlu. Di sini saya akan melewatkan bagian-bagian yang sulit seperti rambut ini. Lewatkan. Saya sisakan untuk terakhir nanti. Oke, kita sudah membuat garis pad di sini ya. Sekarang kita akan menjadikan pad ini menjadi seleksi. Caranya dengan menekan Ctrl dan Enter. Nah, setelah jadi seleksi seperti ini, kita tidak langsung menghapusnya, tapi kita memberikan namanya filter dengan menggunakan tombol di keyboard yaitu Shift F6. Itu namanya filter selection. Kita isi saja 2 boleh, dan tekan enter. Setelah kita beri filter, baru kita delete. Kita hilangkan seleksinya dengan menggunakan Ctrl plus D. Oke, kita lihat di sini. Di sini tidak terlalu tajam ya hasil penghapusannya. Itu karena kita tadi menggunakan filter. Kita lihat, saya kembalikan ya sampai menjadi pad. Lalu kita tekan enter dan langsung saya delete tanpa menambahkan filter. Kita lihat hasilnya tajam seperti ini, dan itu sangat tidak realistis fotonya ya, hasil hapusnya. Makanya kita menggunakan filter. Shortcutnya tadi Shift F6, lalu tekan OK atau enter, baru kita delete. Pastikan di sini backgroundnya warna hitam ya, warna background ini yang saya tunjuk. Tekan delete. Setelah itu Ctrl plus D untuk menghilangkan seleksinya. Oke, kita sudah menghapus bagian ini. Bagian ini saya sisakan untuk terakhir. Lalu kita hapus bagian ini ya, sama menggunakan pen tool juga. Oke, kita sudah punya pad di sini ya. Kita jadikan seleksi seperti tadi. Kita beri filter 2 atau 3 boleh.
lalu kita delete. Oke, semuanya sudah terdelete kecuali di bagian rambut ini. Kenapa saya sisakan? Karena jika pakai pen tool ini tidak akan rapi, pasti bagian-bagian ini banyak hilangnya. Lalu bagaimana? Kita menggunakan yang di sini namanya channel. Oke, kita klik channel. Kita pilih di sini yang blue ya. Kita lihat di sini. Perhatikan bagian ini, bagian rambut dan backgroundnya. Kita cari yang mana yang paling kontras. Di sini kurang kontras, masih terlihat agak sama warna rambut dan warna backgroundnya. Kita lihat ini sudah semakin kontras, warna rambutnya gelap dan warna backgroundnya terang. Kita lihat yang blue, ini makin kontras karena tadi backgroundnya warna biru ya, makanya di sini dia paling kontras antara rambut dan backgroundnya. Oke, setelah kita tahu bahwa blue ini, layer blue inilah yang paling kontras, maka itu yang akan kita pakai. Oke, dengan layer blue ini kita akan membuat sebuah seleksi. Caranya dengan menekan tombol kontrol dan menahannya, maka mouse-nya akan berubah seperti ini. Itu kita klik di bagian ini ya, maka akan tercipta seleksi di sini di setiap yang mengandung warna biru. Nah, oke. Setelah itu kita kembali ke layer dan klik pada maskingnya ya, bukan layer yang ini tapi maskingnya. Oke, setelah itu kita pakai eraser, pakai brush. Kita tukar warnanya, jadi yang foreground ini warnanya hitam ya, pakai ini bisa, atau langsung diganti di sini jadi hitam. Di situ kita besarkan brushnya, kita atur brushnya, kurangi ketajamannya, kita brushkan. Oke, saya kecilkan brushnya. Jadi kita tetap berhati-hati dalam melakukan brushing, tapi kita tidak perlu terlalu khawatir, rambutnya tidak akan terhapus. Di sini saya klik seperti ini, padahal di sini nih coba perhatikan lingkaran brushnya itu masuk sampai ke rambut ya, tapi rambutnya tidak terlalu terhapus. Nah, itulah gunanya kita menseleksi menggunakan channel lagi. Jadi kita bisa menghapus tanpa banyak membuang bagian rambutnya. Terus lakukan dengan hati-hati. Brushingnya berulang-ulang ya, karena sekali brush itu tidak terhapus 100%, masih ada sisanya seperti ini. Ini harus dihapus berulang kali. Di bagian yang seperti ini kita kecilkan brushnya, opacity-nya juga boleh dikurangi biar lebih rapi. Untuk bagian rambut yang seperti ini sudah tidak tertolong ya, karena dia sudah tercampur dengan warna biru, jadi pasti terhapus. Jadi ya sudah, hapus saja. Ini juga di bagian ini mungkin tidak terseleksi, tapi di bagian ini terseleksi, jadi putus-putus dia. Jadi nanti bagian ini kita buang aja.
Oke, setelah dirasa ini sudah cukup, kita hilangkan seleksinya dengan menekan Ctrl D. Kita lihat di sini masih ada sisa beberapa. Tahap selanjutnya adalah menghapus sisa-sisa rambut yang tadi tidak terselamatkan ya. Kita hapus saja ini karena ini sudah tidak ada pangkalnya. Kita hapus. Pokoknya yang terlihat tidak wajar itu, tidak realistis, hapus saja. Nah, yang ini kita hapus saja karena dilihat dari jauh itu kelihatan aneh, jadi hapus saja. Oke, di sini masih ada sisa warna biru ya. Bagian ini boleh dihapus karena pakai channel pun pasti tidak terselamatkan. Nah, bagian ini kita bisa pakai channel lagi. Yang blue tadi kita tekan Ctrl sampai mouse-nya berubah, lalu kita klik, maka akan terseleksi. Kita kembali ke RGB dulu, baru kembali ke layer. Pastikan kita menghapus di bagian maskingnya. Kecilkan, brushnya dikecilkan, opacity-nya dikurangi sedikit. Kita hapus di sini. Oke, bagian ini juga kecilkan. Kecilkan lagi brushnya. Oke, ini sudah kita hapus. Kita hilangkan lagi seleksinya. Masih ada sisa biru-biru ya di sini. Tenang aja, nanti kita bereskan. Nah, ini masih ada sisa birunya. Sekarang kita bereskan itu ya. Caranya, buat layer baru di atas layer ini. Klik ini untuk membuat layer baru. Lalu tekan alternatif, tahan. Maka pointer mouse-nya jika kita arahkan ke sini akan berubah. Lalu klik. Nah, begitu ya. Kita masukkan layer ini ke dalam layer ini. Kita ulangi caranya. Caranya tekan dan tahan tombol alternatif. Di sini arahkan pointer mouse-nya ke sini, lalu klik. Maka dia akan masuk ke layer ini. Nah, di layer 1 ini kita akan aktifkan brush ini. Lalu kita klik ini dulu. Kita ambil sampel warna ini. Kembali ke brush. Besarkan brushnya. Opacity-nya sekitar 50% boleh, atau kurang lagi juga boleh, 40 misalnya, terserah. Lalu kita usapkan sini. Nah, kalau di sini kan warnanya lebih gelap rambutnya. Kita ambil sampel baru. Tadi kita menggunakan ini, kita menggunakan tools eyedrop tadi, tapi sekarang kita cara yang lebih cepat ya. Kita di brush toolnya, tetap di brush tool, lalu kita tekan alternatif, tahan, maka otomatis toolsnya akan berubah. Lalu klik ke sampel warna yang mau kita ambil. Oke, berubah. Di sini yang agak coklat ya, di sini terlalu gelap, di sini kita ambil ya. Oke, sudah kita ambil, lepaskan tombol alternatifnya, kecilkan brushnya secukupnya saja, lalu kita brush lagi di bagian-bagian yang masih mengandung warna biru.
Nah, kita sudah selesai menghapus background dan menutupi kekurangan-kekurangannya ya. Sekarang kita satukan kedua layer ini. Caranya, tekan dan tahan tombol kontrol, klik di kedua layer ini, lalu tekan Ctrl E, maka kedua layer itu akan menyatu. Oke, tahap terakhir tinggal kita masukkan backgroundnya. Caranya, buka foto yang akan kita jadikan background. Di sini saya sudah siapkan backgroundnya. Lalu gunakan move tool dan kita pindah ke sini. Nah, orangnya tertutup. Karena orangnya tertutup, jadi layer ini, layer 2, kita pindah ke bawah. Kosongkan jadi. Oke, sip. Kira-kira begitu. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.